selamat pagi dari Sydney. Yeay, akhirnya hari ini bisa buat video lagi. Dan hari ini aku mau sharing lanjutan video aku yang kemarin tentang KB implan. Jadi aku lihat video gue tentang KB implan itu banyak sekali yang nonton dan banyak sekali komen-komen. Terus aku gak sempat balas. Ya, KB implan aku udah pakai 3 tahun. Dan aku mau renew yang baru. So, aku tahu sekali perjalanan dari sejak pasang sampai sekarang kayak gimana. Sorry ya, anakku agak pilek. Jadi kayak benar-benar nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya sampai hari ini. Oke, banyak yang bilang bahwa kunci keluarga, kunci hubungan itu ada di tangan perempuan. Ya, exactly. Aku ngerasain kalau kita nggak KB, ya otomatis kita akan punya keturunan lagi. Dan syukur-syukur kalau misalnya punya keturunan kita mampu ngurusnya. Kalau enggak, gimana, akan jadi another big story. Jadi kita sebagai perempuan harus bisa mengatur, mengukur, melihat kemampuan kita sampai di level mana. Karena saya nggak ngenyalahin culture ya. Kalau di Indonesia itu entah kenapa, even keluarga aku sendiri, like mamaku, papaku, semua urusan anak itu urusannya mama gue. Jadi bapak gue tugasnya cuman kayak ya ngasih uang, ngasih makan, ngasih uang, sediakan makanan gitu. Jadi yang masak, yang ngeracik segala macam, yang ngurusin pakaiannya segala macam, sekolahnya, itu semua mama aku. Bayangin mama aku ngurusin anak sebegitu banyak. Dan aku berpikir itu akan turun ke aku juga, karena aku akan menikah dengan orang Indonesia. Dan aku punya suami orang Indonesia dan aku punya anak. Jadi semuanya urusan anak itu jatuh ke tangan kita. Suami kerja cari uang. Kalau kita nggak memikirkan gimana kita menghandalnya itu, dan kita pengen punya anak lagi, punya anak lagi, ya sih, punya anak memang another level of happiness gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak punya banyak anak banyak stres. Sebenarnya sih nggak stres, cuman capeknya aja yang banyak. Karena capek akhirnya muncullah emosi yang tidak terkontrol. Makanya orang bilang emak galau. Emak sebenarnya bukan galau, cuman kita terlalu capek. Terus capeknya kita tuh nggak ada yang sedikit nurunin rasa lelahnya kita. Akhirnya emosi kita naik dan tang. Oke, di sini aku udah siapkan ada 10 keluhan yang aku rasakan selama sekian tahun pakai implan. So, yang pertama, mens yang tidak teratur. Banyak yang bilang mens tidak teratur itu kayak datang hari ini harusnya tanggal 10, ternyata datangnya tanggal 15. Bukan itu. Itu kalau misalnya kamu mens tidak teratur itu kalau masih di bulan yang sama, itu masih dibilang bukan mens yang tidak teratur, tapi memang saja tanggalnya yang salah gitu. Tapi setelah pakai KB implan, mens tidak teratur itu tidak lagi seperti itu lebih parah gitu. Jadi mens tidak teratur yang aku maksud di sini adalah kita tuh datang bulan kayak 1 bulan kita datang bulan. Jadi misalnya aku datang bulan tanggal 1, ya udah aku datang bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dikit-dikit sampai tanggal 10, terus berhenti lagi 2 hari, datang lagi 3 hari gitu. Abis itu berhenti lagi 1 hari, datang lagi nanti 4 hari. Kayak gitu, abis itu hilang lagi, datang lagi nanti 10 hari kayak gitu. Jadi selama 1 bulan itu kita itu datang bulan. Dan kamu bayangin gak sih, selama 1 bulan lo ngecuci pakaian itu kayak capek banget. Terus tiap kali mau ke kamar mandi lo ngeliatin sesuatu itu kayak greget gitu. Jadi emosi kita kayak bener-bener naik karena datang bulan tidak teratur. Terus biasanya kalau sebelum kita pakai implan, kita datang bulan, setelah selesai datang bulan badan kita kayak segar kan, kayak fresh gitu otak kita, atau kayak lebih ringan aja badannya gitu, kayak orang baru sembuh gitu kan. Nah, kalau setelah pakai implan kita datang bulan tuh kayak nggak ada rasa apa-apa aja gitu. Datang bulan pusing, sakit pinggang lah, segala macam, emosi tidak teratur lah, segala macam. Begitu selesai datang bulan ya biasa aja gitu, nggak ada rasa enaknya, nggak ada rasa apa ya, kayak
bener-bener kayak ya datang bulan aja gitu. Oke? Itu yang aku maksud datang bulan tidak teratur kalau kita pakai implan. Nah, tapi kita datang bulan berikutnya lagi, nanti kadang 2 bulan lagi baru datang. Jadi 2 bulan lagi baru, jadi misalnya datang bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita datang bulan nih. Habis itu udah, nanti bulan misalnya kita dapat Januari, udah Februari, Maret tuh nggak dapat, kadang April nggak dapat, Mei baru dapat lagi. Dan itu yang aku rasain selama sekian tahun. Terus kalau bilang aku pindah ke KB lain, aku ngerasa KB ini yang paling cocok buat aku. Menurut aku ya, walaupun dengan datang bulan yang datangnya tidak teratur, tapi at least datang lah ya, jangan sama sekali nggak datang gitu. Jadi kalau misalnya harus pakai pil yang diminum atau yang disuntik, aku rasa kayak tiap bulan terlalu capek kalau kita harus suntik terus, atau tiap 3 bulan harus suntik lagi terus, karena aku takut jarum. Terus kalau minum pil, tiap hari minum pil itu kayaknya ngebayangin gak sih setiap hari pil masuk ke badan kita, itu kayak gimana. Jadi aku lebih memilih untuk tetap aja stay ini daripada harus pakai yang lain. Oke. Terus yang kedua, emosi kita itu benar-benar tidak terkontrol, tapi nggak emosi yang kayak meledak gitu. Kita tuh emosi tapi sadar. Jadi kita tuh kalau misalnya sebelum pakai implan, kalau kita marah, kalau aku marah, aku biasanya tuh nggak sadar, aku marah aja. Tapi setelah pakai KB implan, kita tuh kayak ada sesuatu kesadaran, kita tetap sadar, kita marah tapi kita sadar. So, jadi emosi kita masih bisa terkontrol, tapi tetap aja ada gitu, tetap aja ada yang kita bikin nggak ini. Terus tapi kita sadar bahwa aku marah ini sebenarnya nggak penting-penting banget nih aku marah gitu. Oke? Terus yang ketiga adalah depresi. Kita tuh gampang banget depresi. Jadi depresi dengan hal-hal yang nggak penting banget gitu. Depresi dengan hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak terlalu. Tapi itu tuh bisa bikin kita tuh kayak depresi dan nggak bisa tidur, kadang 1 malam gitu, kadang 2 malam itu nggak bisa tidur. Tapi begitu kita udah ketemu masalah, ya itu cuma hal kecil aja, udah kita tidur lagi. Jadi sebenarnya depresinya kita masih bisa handle, tapi depresi ringan, bisa dibilang kayak baby blues ringan. Tapi yang versi ringannya ya, bukan yang baby blues yang berat kayak berhabis lahiran, tapi ini versi ringannya. Oke? Gampang takut atau suka panik. Jadi sorry ya, aku ketekan ini barang dulu. Oke. Gampang panik. Aku tuh nggak bisa nyetir, suami aku yang nyetir. Nah aku tuh kalau misalnya suami aku kayak mobil misalnya ada yang ambil jalurnya dia gitu, aku tuh kayak panik gitu. Gue udah mikir harus lari kemana gitu. Padahal jelas-jelas suami gue nih bawa mobil bukan baru bisa dari kemarin, ini dia udah bisa dari dia umur berapa, dari umur dia SMA dia udah bisa bawa mobil. Tapi gue tuh kayak panik sekali setiap kali dia bawa mobil, panik. Terus untuk menghilangkan rasa panik aku yang sangat berlebihan itu, aku sengaja main HP atau sengaja pakai topi untuk nutupin. Tapi rasa panik aku tuh di kepala tuh kayak berlebihan sekali. Setiap kali ada lampu merah, mobilnya berhenti, itu kayak rasa panik gue turun. Terus aku minum air, terus jalan lagi mobilnya, aku panik. Nah kalau misalnya jalannya lurus, itu aku nggak panik. Tapi begitu ada yang nyalip suami gue langsung kayak paniknya berlebihan. Dan ini gue nggak pernah sepanik ini sebelum aku pakai implan. Tapi setelah aku pakai implan, aku paniknya luar biasa. Dan sebenarnya panik ini udah muncul sih pas aku baru habis lahiran. Jadi pas aku habis lahiran tuh paniknya muncul. Nah pas masih ada baby bluesnya, aku pakai KB implan. Nah disitulah dia berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai KB implan setelah anak umur 1 tahun atau mungkin setelah baby bluesnya hilang, sepertinya nggak akan terbawa ya. Jadi di sini aku simpulkan mungkin karena aku pakai KB implan itu setelah aku lahiran baru 5 bulan langsung KB implan, sedangkan baby blues gua belum pergi seutuhnya gitu. Karena kan rata-rata baby blues itu pergi setelah kita lahiran anak umur 1 tahun, ada yang 2 tahun kan. Nah aku tuh pakainya setelah 5 bulan. Jadi kemungkinan ini tuh baby blues gua yang ketinggalan, belum keluar, aku pakai implan terus kediam deh di sini gitu. Jadi itu yang aku
simpulkan makanya aku tuh gampang panik, gampang stres, gampang ini gitu. Oke, terus selera makanan juga sama kayak emosi. Tapi kita tuh badannya kuat gitu. Jadi aku makan aja, nggak kayak lahap banget gitu. Nah, kadang-kadang aku tuh makannya kuat banget. Terus kadang-kadang aku nggak makan dari pagi sampai sore pun juga gue bisa. Jadi kayak apa ya? Pas aku kayak orang puas kuat banget gitu. Nah, pas aku konsultasi ke dokter bilang sama aku bahwa ini efek dari KB yang aku pakai gitu. Terus yang berikutnya flek. Aku punya flek di muka, nggak terlalu kelihatan. Ya ada. Ini aku udah laser berapa kali? Aku sudah laser 4 kali. Ya, aku udah laser 4 kali dan tetap aja muncul lagi, tapi udah berkurang sih. Udah berkurang. Nah, berkurangnya paling cuman kayak 1-2 bulan, 3 bulan gitu, nanti muncul lagi. Nah, itu mereka bilang sama aku bukan karena lasernya yang tidak bagus atau bukan karena skincare yang aku pakai tidak bagus, tapi karena memang hormon gua yang aku pakai KB ini adalah datangnya dari situ, makanya flek gua muncul lagi dan muncul lagi. Oke. Jadi aku yain aja. Oke, terus yang keenam, gak selera HB. Oke. Jadi aku tuh waktu belum punya anak, setelah punya anak tuh kayak biasa aja gitu. Tapi setelah terus baru pakai ini barang, aku biasa aja gitu. Kalau HB ya oke aja gitu. Cuman setelah aku pakai ini, setelah 1 tahun setelah 1 tahun berikutnya, aku tuh kayak 1 bulan nggak apa-apa, nggak ada selera apa aja gitu, kayak nggak pingin apa, nggak ada niat, nggak ada ini gitu. Terkadang kasihan sih, cuman mau gimana lagi ya. Cuman kalau lagi oke aja sih, cuman nggak ada selera gitu loh. Jadi dokter juga udah bilang sama aku bahwa ini adalah efeknya. So kalau teman-teman beware atau jaga, atau misalnya kalian tidak bisa kontrol pasangan kalian, aku sih saranin kalau bisa jangan ini. Tapi kalau kalian punya suami yang pengertian, gampang interaksi satu sama lain, sepertinya sih oke aja ya, sepertinya bisa gitu. Cuman kan tipe pasangan gue kan bukan tipe orang yang romantis, jadinya ya hambar. Oke? So aku pesanin buat teman-teman, kalau misalnya kira-kira pasangan kalian atau partner kalian tidak interact baik, mending beware barang ini, karena bener-bener kita tuh nggak ada rasa gitu. Ada sih kalau misalnya dia benar interact kita, tapi kalau tidak hambar. Oke. Aku biasanya nggak pernah masuk angin. Jadi kalau misalnya aku tuh mau pakai baju seksi, pakai baju satu tali, terus mau pergi angin, mau jalan-jalan hujan, itu biasanya aku tuh jarang sekali yang masuk angin. Walaupun aku suka sama fresh care, walaupun aku suka sama minyak kayu putih, karena habis mandi aku selalu pakai minyak kayu putih dari sejak single punya anak sampai sekarang pakai. Tapi sekarang ya gue mau pakai balsem kayak, mau pakai minyak kayu putih kayak, mau pakai apa kayak, gampang sekali masuk angin meskipun cuma jalan depan rumah doang pakai pisau tali. Gila nggak sih? Jadi di Australia itu aku tuh kayak bener-bener orang katro. Musim panas aku tuh bawa blazer, kemana-mana gue bawa blazer. Gila nggak sih? Jadi teman gue ngajak gue dinner, terus di dalam semua orang pada pakai baju seksi. Ya aku juga pakai baju seksi, tapi di tangan gue ada blazer. Gila nggak? Itu kayak benar-benar kampungan, tapi emang kampungan sih. Jadi teman gue nanya, kamu kedinginan? Terus aku bilang, oh iya, ntar gue harus pergi ke mana, terus di sana gue ketemu orang, jadi gue harus pakai baju yang agak rapi. Padahal sebenarnya gue tuh kedinginan, tau gak sih? AC dikit aja gue dingin. Jangan kan AC, angin aja, angin sore aja itu masuk angin. Coba dia 2-3 hari masuk angin keroan, 2-3 hari masuk angin keroan. Ya ampun, ngerepot amat sih hidup suami gue. Terus yang terakhir, kita tuh lebih fokus. Tahu nggak sih? Aku tuh tipe orang yang dulunya gampang banget lupa. Tapi setelah pakai ini barang,
pakai ini implan, aku tuh orangnya kayak detail banget. Jadi dokter udah bilang sama aku akan ada sisi positifnya barang ini dan sisi negatifnya. Dan sisi positifnya yang aku dapatkan dari pakai barang ini adalah aku tuh orangnya kayak detail banget. Ingatan aku kuat sekali. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman mau pakai barang ini, itu tuh nggak mulu-mulu ada sisi negatifnya, tapi juga ada sisi positifnya. Jadi kayak misalnya aku pergi ke satu tempat, aku tuh bisa memikirkan dari rumah aku harus gimana, aku bawa apa aja, nyampe di sana gue kerjain apa, nanti kerjanya seperti apa. Sampai sana kalau aku udah selesai kerja nanti pulangnya gimana, nanti sampai rumah kira-kira gimana. Itu gue udah mikirin semuanya, semua udah tersusun rapi. Dan bisa dibilang setelah aku pakai barang ini it's like zero mistake. Bisa dibilang gitu. Ada sih nggak sempurna amat, tapi bisa dibilang zero mistake karena aku tuh sedetail itu. Aku nggak ngerti karena dulu nggak punya sikap seperti ini. Aku nggak punya sikap yang sedetail ini. Aku tuh orangnya ceroboh, mau kemana pergi, terus di sana nanti apa yang terjadi ya bisa dicarikan jalan keluarnya setelah sampai di sana. Nanti kalau pulang bagaimana urusan kemudian, yang penting jalan aja dulu gitu. Aku biasanya seperti itu. Sekarang aku lebih kayak ini banget dari awal, tuh mikirin semua schedule-nya sampai gimana, nanti pulangnya gimana, semua udah tersusun. Dan bagus juga sih, aku suka. Aku suka pakai barang ini karena nggak, walaupun dari aku pakai ada negatifnya, tapi sisi positifnya aku dapat banget dan aku enjoy. Walaupun aku datang bulan tidak teratur, walaupun selera juga enggak, tapi kadang-kadang kalau suami mau ya beliau berusaha sendiri, jadi oke-oke aja sampai sekarang. Mungkin itu aja yang aku ngerasain selama ini. Tapi dokter bilang aku rasain ini tuh normal-normal aja, bahkan bisa dibilang bagus. Karena aku tinggal sendiri, aku cuma tinggal di rumah sama anakku, sama suamiku. Jadi benar-benar semua masalah di rumah ini aku handle sendiri. Nah, dokter cerita ke gua, kalau misalnya ada orang lain yang berada di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, contohnya seperti mertua kita, atau mungkin ipar kita, atau saudara lain tinggal dalam rumah, dimana masalah kita atau masalah anak kita ada yang ikut campur, itu akan merubah pikiran kita, akan merubah hormon kita, dan itu bisa bikin lebih parah efek dari KB. Bisa bikin kita makannya lebih gila, dan akhirnya berat badan kita naik. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini apakah KB implan itu bikin gemuk, sebenarnya bukan kita gemuk karena KB implannya, tapi karena stres kita yang tidak terkontrol. Akhirnya karena stres kita terkontrol, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau mendengar. Nah, cara satu-satunya adalah kita cari untuk kenikmatan diri sendiri. Contohnya seperti kayak minum yang manis, atau kayak contohnya makan makanan enak, atau kita keluar pergi makan. Nah, karena kita selalu mencoba makanan rasa baru atau selera baru, jadi pikiran kita tenang karena kita menikmati makanan-makanan baru atau minuman baru, dan tidak sadar berat badan kita naik. Dan banyak orang bilang bahwa oh, aku pakai KB implan akhirnya badan gue sekarang melar, akhirnya badan gue sekarang gemuk. Tapi sebenarnya bukan gara-gara itu, tapi karena emosi kita, terus kita lampiaskan ke makanan, lampiaskan ke minuman, dan akhirnya kita badan gemuk. Nah, itu sih pesan dari dokter yang aku selalu aku konsultasi setiap 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai KB implan, usahain wajib rajin konsultasi tiap 3 bulan ke bidan mungkin, atau ke dokter yang misalnya kalian kenal. Nah, kebetulan di sini ada dokter yang aku kenal, dan dia udah pegang aku dari sebelum punya anak sampai sekarang, kayak pap smear atau segala macam gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa konsultasi, misalnya berat badan kalian naik, apa kalian harus lakukan, atau kurus gitu. Oke? So mungkin teman-teman akan ada rasa lain atau mungkin keluhan lain yang kalian rasain, mungkin bisa share di komen ini, nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke, terima kasih, selamat siang, dan salam dari Sydney. Bye bye.